Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama saya Adi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya tentang Amangkurat I atau yang biasa dikenal dengan nama Raden Mas Sayidin. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri, sejarah, dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya, sekaligus agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Amangkurat I atau Raden Mas Sayidin adalah merupakan penguasa Mataram Islam yang memerintah di kerajaan Mataram Islam pada tahun 1646 Masehi hingga tahun 1677 Masehi, menggantikan ayahandanya yakni Sultan Agung Hanyokrokusumo. Amangkurat I lahir pada tahun 1618 Masehi dengan nama Raden Mas Sayidin, dan beliau adalah putra dari Sultan Agung Hanyokrokusumo dengan Ratu Ayu Batang yang merupakan putri Adipati Batang sekaligus cucu dari Ki Juru Martani. Raden Mas Sayidin atau Amangkurat I pada tahun 1646 Masehi diangkat menjadi raja di kerajaan Mataram Islam dengan gelar Susuhunan Amangkurat Agung Senopati Ingalogo Ngabdul Rahman Sayidin Panotogomo. Amangkurat sendiri memiliki makna dan arti. Amangku berarti memangku, sedangkan rat memiliki arti bumi. Jadi Amangkurat memiliki arti memangku bumi yang secara harfiah memiliki makna memerintah bumi, sehingga kemudian beliau menjadi raja yang memiliki kekuasaan penuh atas seluruh kerajaan Mataram Islam dan negara-negara bawahannya, serta semua anggota keluarga kerajaan harus bersumpah setia kepadanya. Setelah naik tahta, Amangkurat I atau Raden Mas Sayidin pun mencoba membawa stabilitas kerajaan Mataram Islam untuk jangka panjang di Pulau Jawa yang memiliki wilayah cukup sangat luas. Namun pada masa pemerintahan Amangkurat I justru banyak terjadi pemberontakan secara terus-menerus karena tidak puas dengan kepemimpinan Amangkurat I. Naiknya Amangkurat I atau Raden Mas Sayidin menjadi raja di kerajaan Mataram Islam pun menimbulkan polemik dari sejak awal, karena yang seharusnya naik tahta menjadi Raja Mataram Islam menggantikan Sultan Agung Hanyokrokusumo adalah putra mahkota yakni Pangeran Alit. Pangeran Alit merupakan putra dari Sultan Agung Hanyokrokusumo dengan Ratu Kulon yakni Ratu Mastinumpuh. Namun Ratu Wetan berhasil menyingkirkan Ratu Kulon sehingga beliau menjadi ratu utama di kerajaan Mataram Islam, dan gelar putra mahkota pun jatuh pada putranya yakni Raden Mas Sayidin. Pada tahun 1647 Masehi, demi untuk memajukan kejayaan Mataram Islam, kemudian Amangkurat I atau Raden Mas Sayidin pun memindahkan istana kerajaan Mataram Islam yang berada di Kerto ke istana baru yang berada di Pleret, serta menetap di Keraton Mataram Islam Pleret hingga tahun 1666 Masehi.
Pada masa menjadi Adipati Anom atau putra mahkota, Amangkurat I atau Raden Mas Sahidin pernah tersandung skandal perselingkuhan dengan istri seorang abdi dalam kerajaan Mataram Islam, yakni Tumenggung Wiraguna pada tahun 1637 Masehi, dan saat itu Pangeran Alit pun mendukung Tumenggung Wiraguna dalam kasus tersebut. Kemudian pada tahun 1647 Masehi, sehubungan dengan skandal tersebut, Amangkurat I atau Raden Mas Sahidin yang merupakan raja baru di kerajaan Mataram Islam pun lalu mengirim Tumenggung Wiraguna ke daerah Tapal Kuda dengan kedok untuk mengusir kerajaan Blambangan dari Jawa. Namun tujuan sebenarnya adalah untuk membunuh Tumenggung Wiraguna selagi berada jauh dari keluarga dan para pendukungnya, serta kemudian Amangkurat I atau Raden Mas Sahidin pun memerintahkan untuk membunuh keluarganya serta siapa saja yang terlibat dalam skandal tersebut. Pangeran Alit yang melihat rekannya Tumenggung Wiraguna dibunuh pun kemudian memberontak dan menyerang Keraton Pleret, namun pemberontakan tersebut dapat ditumpas dan Pangeran Alit pun terbunuh saat penyerangan tersebut. Karena merasa takut akan ancaman lebih lanjut dari para ulama yang mendukung Pangeran Alit, maka Amangkurat I atau Raden Mas Sahidin pun memerintahkan untuk membunuh para ulama beserta keluarganya. Konon diperkirakan ada sekitar 5.000 hingga 6.000 orang, baik pria, wanita, dan anak-anak yang telah dibunuh. Bahkan banyak juga rekan-rekan lama Sultan Agung Hanyokrokusumo yang pernah mengabdi di kerajaan Mataram Islam pun ikut juga terbunuh. Amangkurat I atau Raden Mas Sahidin memiliki dua orang permaisuri, yakni Ratu Kulon dan Ratu Wetan. Ratu Kulon yakni Ratu Pambayun atau Ratu Ageng yang merupakan putri dari Pangeran Pekik, dan dari hasil pernikahannya dengan Sultan Agung memiliki putra yang bernama Raden Mas Rahmat. Sedangkan Ratu Wetan adalah putri dari kerajaan Kajoran, dan dari hasil pernikahannya dengan Amangkurat I melahirkan seorang putra yang bernama Pangeran Puger. Pada tahun 1659 Masehi, Amangkurat I atau Raden Mas Sahidin memerintahkan agar Pangeran Pekik yang merupakan ayah mertuanya beserta keluarganya untuk dibunuh karena telah berani mengambil Roro Hoyi yang hendak dijadikan selir Amangkurat I, justru oleh Pangeran Pekik malah dinikahkan dengan putra Amangkurat I, yakni Raden Mas Rahmat. Pangeran Purbaya yang merupakan paman dari Amangkurat I atau Raden Mas Sahidin pun sempat hampir menjadi korban pembunuhan juga. Namun pada saat itu Pangeran Purbaya diselamatkan oleh Ratu Ayu Batang, ibu dari Amangkurat I. Pada tahun 1670 Masehi, ketidakpuasan para pejabat Mataram terhadap Amangkurat I sebagai raja di kerajaan Mataram Islam pun berubah menjadi pemberontakan terbuka yang dimulai dari Jawa Timur. Raden Mas Rahmat sebagai putra mahkota pun bersekongkol dengan Panembahan Rama dari Klaten dengan siasat bahwa putra mahkota atau Raden Mas Rahmat akan membiayai menantu Panembahan Rama yakni Trunojoyo untuk memulai pemberontakan di Jawa Timur. Raden Trunojoyo yang merupakan seorang pangeran dari Madura pun memimpin pemberontakan yang didukung oleh para pejuang dari Kesultanan Goa yang dipimpin oleh Karaeng Galesong yang merupakan putra Sultan Hasanuddin
untuk menyerang dan merebut kerajaan Mataram Islam yang berada di Pleret pada pertengahan tahun 1677 Masehi. Konflik susulan pun terjadi antara Trunajaya dengan Raden Mas Rahmat yang disebabkan karena Raden Trunajaya tidak mau menyerahkan kekuasaan Mataram Islam kepada Raden Mas Rahmat seperti yang direncanakan sebelumnya, dan justru malah menjarah keraton Mataram Islam. Karena Raden Mas Rahmat tidak bisa mengendalikan Raden Trunajaya, akhirnya Raden Mas Rahmat pun kembali berada di pihak ayahandanya Amangkurat I atau Raden Mas Saidin. Kemudian Amangkurat I atau Raden Mas Saidin pun melarikan diri ke pantai utara bersama putranya Raden Mas Rahmat untuk meminta perlindungan kepada VOC dan meninggalkan putra bungsunya Pangeran Puger di Mataram. Amangkurat I atau Raden Mas Saidin dalam pelariannya dikejar oleh prajurit Trunajaya saat berada di daerah Wonoyoso Banyumas pun meninggal, dan sebelum meninggal beliau berwasiat bahwa jika nanti beliau meninggal ingin dimakamkan di dekat gurunya yang sekarang dikenal dengan nama Tegalwangi atau Tegal Arum di daerah Tegal. Demikianlah sepenggal kisah jejak misteri sejarah dan budaya tentang Amangkurat I atau Raden Mas Saidin. Jangan lupa jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten, sumangga terserah panjenengan.